Selamat pagi teman-teman sekalian. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan nama Koko Anli, saya perwakilan dari Pradita University. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang Pradita University. Nah, hari ini Koko nggak sendiri, Koko di hari ini ada Ci Abel, ada Ci Clara, dan ada Ko Gideon. Jadi hari ini Koko berempat. Nah, hari ini Koko akan memperkenalkan sedikit tentang Pradita ya teman-teman ya. Nah, saya izin untuk share screen ya teman-teman ya. Silahkan loh kok. Kok jangan lupa absennya. Ya, baik. Oke. Oke, mohon tunggu sebentar ya. Oke. Sambil menunggu share Teman-teman ya. screen mungkin bisa mengisi absen. Udah ada di kolom chat untuk Pradipta University. Silahkan. Apakah sudah muncul Ibu Novi dan teman-teman sekalian? Sebentar. Dia sudah berganti, cuman belum muncul tulisannya, bahannya. Oh, belum ya? Iya. Oke, sudah kau. Sudah ya, Bu Novi ya? Sudah. Oke, baik. Oke, teman-teman, ya selamat pagi sekali lagi. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang Pradita University, teman-teman. Nah, di sini kalau kamu lihat, di sini ada tulisan Develop Nation Potential. Sebelah kiri ada tulisan Pradita University, sebelah kanan ada tulisan namanya Sumarekon. Nah, apa hubungan Sumarekon sama Pradita? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, setiap kampus pasti punya tagline. Nah, tagline kami adalah The Real Enterprise University. Nah, The Real Enterprise University itu apa? Yuk kita lihat sama-sama. Tes apakah ada suara saya? Bisa dengar, Koko? Bisa ya, Bu ya? Bisa. Kayaknya laptop saya error, Bu. Mohon tunggu sebentar Cuman ya, Bu ya. presentasinya aja yang masih Masih nggak gerak, Bu ya? iya, suaranya jelas, cuman bagian share screen aja yang belum gerak. Oke. Kak Abel boleh tolong backup, Kak Abel? Saya stop share dulu ya. Sorry teman-teman ya, sedang bermasalah sinyalnya sama laptopnya. Oke, ini aku bantu backup ko Anis. Sebentar aku cari ininya dulu ya. Sambil menunggu mempersiapkan, oke boleh teman-teman tolong isi daftar hadir, karena nanti di akhir acara saya akan bagi-bagikan voucher GoPay buat nama-nama yang beruntung dari daftar hadir tersebut. Nanti kita akan acak dan kita lihat hasilnya, kira-kira siapa yang beruntung ya. Dan buat nanti ada pertanyaan menarik, kami akan berikan juga voucher GoPay ya, senilai 25.000. Lumayan buat nanti buat jajan ya, 25.000 ya. Oke, silakan Kak Abel.
Oke, sudah kelihatan ini Koko. Dia tadi udah masuk sih yang pertama, mungkin tadi udah keluar sebentar. Nah, terima aja deh. Koko ini kayaknya suaranya yang nggak ada. Oh, aku belum unmute. Aku ulang dikit ya. Ya, Maaf ya Ibu. ya, nggak apa-apa Cici. Oke. Jadi tadi mana nih? Nah, nih jadi Pradita itu adalah The Real Enterprise University. Jadi maksudnya The Real Enterprise University itu ada 3 poin nih teman-teman. Jadi yang pertama itu kampus yang diprakarsai oleh koperasi. Maksudnya jadi kita merupakan kampus yang dinaungi oleh Sumarekon. Nah, untuk teman-teman sendiri tahu ya, mungkin Sumarekon di beberapa kota besar sudah banyak untuk propertinya gitu. Jadi untuk berikutnya, karena kita perusahaan yang sudah besar, untuk jaringan kerjasamanya tuh udah banyak nih teman-teman, dari perusahaan di dalam negeri maupun perusahaan di luar negeri gitu. Lalu untuk pembelajarannya, kita merupakan pembelajaran yang lebih ke praktikal. Maksudnya itu gimana? Jadi pembelajarannya itu lebih banyak prakteknya gitu. Oke, nah ini untuk Sumarekon sendiri kita sudah 46 tahun teman-teman. Udah ada banyak kayak tadi di kota-kota besar seperti Bandung, Karawang, Bekasi, Makassar, Bogor. Dan kedepannya nanti kita juga bakal bangun di kota-kota besar lainnya. Contohnya kayak di Kalimantan nanti bakal ada progres ke sana juga gitu. Terus selain itu kita juga ada untuk shopping malls-nya teman-teman. Jadi kalau di paling dekat dengan kampus kita itu, kebetulan kampus kita itu letaknya di Gading Serpong teman-teman, di Banten, di Tangerang tepatnya. Nah itu ada Sumarekon Mall Serpong yang biasanya kalau misalnya teman-teman ke Jakarta main ke Tangerang, mainnya ke SMS gitu biasa sebutnya. Nah abis itu selain untuk shopping malls kita juga punya properti yang kayak hotel dan untuk hospitality-nya. Jadi namanya Movenpick, kita punya Harris Fairtu, kita juga punya Pop Hotel, lalu kita juga punya The Spring Club. Nah, The Spring Club ini bisa dipakai buat kalian mahasiswa-mahasiswa yang aktif berkuliah gitu. Oke. Lalu selain Pradita sendiri, Sumarekon udah mulai masuk ke bidang educationnya udah mulai banyak nih. Contohnya kayak untuk Yayasan Buddha Seci itu merupakan bagian dari Sumarekon juga. Terus ada SMA Pahoa sama untuk Al Azhar. Nah itu juga mereka merupakan naungan dari Sumarekon gitu. Jadi dari SD, SMP, SMA. Nah sekarang kita bikin untuk kampusnya gitu. Nah ini yang nanti akan berkembang juga di Bogor. Nah, kurang lebih kayak gini. Cukup besar ya. Jadi kalau Sumarekon tuh emang mainnya di bidang properti teman-teman sebenarnya. Nah kalau ini untuk jaringan koperasi yang sudah kerjasama sama kita. Jadi jaringan koperasi ini nanti akan membantu kalian pada saat kalian magang gitu. Jadi kalian magang bisa kemana aja sih kak. Nanti untuk link kerjasamanya kita sudah banyak banget. Jadi kalian gak usah takut pada saat kalian lulus kuliah pun sudah ada nih referensi untuk tempat kerjanya gitu. Jadi udah aman lah gitu. Nah contohnya kayak Vivere ini untuk yang anak-anak desain interior. Terus ada Indomaret untuk anak-anak retail sama MAP juga. Terus kita ada Ascot itu untuk anak yang perhotelan. Kalau teman-teman yang pengen ambil jurusan perhotelan bisa. Terus kita juga ada beberapa kampus dari luar negeri. École de Paris, ada Angers, terus universitas dari Asian University itu untuk IT-nya gitu. Next ya. Nah, jadi kalau
Pembelajaran kita itu nggak cuma teori nih teman-teman. Jadi kita ada 3. Yang pertama itu praktek langsung dari semester 1. Jadi dari semester 1 teman-teman sudah mulai praktek gitu. Jadi kalau biasa mungkin orang dari semester 3 atau semester 4. Kalau kita dari semester 1 kita udah mulai praktek. Lalu untuk pembelajarannya itu kita pakai dosen praktisi dan dosen akademisi. Maksudnya dosen praktisi itu apa sih Kak? Gitu. Dosen praktisi itu adalah dosen yang mereka aktif sekarang aktif bekerja di industri gitu. Jadi sudah lama bekerja di industri, lalu kita tarik gitu ke bagian untuk ke Pradita biar ngasih tahu ke kalian. Jadi kayak dosen mereka jelasinnya itu point of view-nya itu dari based on reality gitu. Jadi mereka jelasin ke kalian gimana sih sebenarnya di dunia nyata lapangan pekerjaannya itu seperti apa gitu. Kira-kira kalau ada kendalanya kayak gini, kira-kira kita harus hadapinnya seperti apa gitu. Karena kan kita juga tahu untuk teori sama praktek itu beda ya teman-teman gitu. Jadi teorinya mudah tapi prakteknya nggak semudah itu kan. Nah gitu. Jadi disinilah gunanya dosen praktisi. Nah, lalu kita juga punya proyek gabungan dengan prodi lain. Maksudnya itu gimana sih, Kak? Jadi, kita kerja nanti pada saat praktek itu bukan cuman dengan jurusan kita aja. Misalkan aku dari bisnis, kerjasamanya sama anak-anak bisnis aja. Tapi kalau di sini kita kerjasamanya sama anak-anak accounting, anak-anak perhotelan gitu. Jadi kita bikin proyek misalnya, contohnya anak perhotelan bikin suatu produk, lalu nanti anak bisnis manajemennya yang planning, kira-kira mau dijualnya gimana. Lalu nanti dari anak accountingnya yang bantu dari budgetingnya, kira-kira untuk cost-nya berapa dan sebagainya gitu. Nah, kenapa sih milih Pradita University? Nah, kita punya 3 alasan kuat kenapa kalian bisa milih Pradita University. Jadi yang pertama itu ada kualitas, fasilitas, sama program beasiswa kita yang banyak. Oke, lalu untuk kualitas kita, jadi kita relevan dengan dunia kerja nyata ya. Jadi kita menggunakan filosofi conceptual study and action learning gitu. Makanya di sini dibutuhkan tadi dosen praktisi dan dosen akademisi gitu. Jadi seimbang antara praktek sama teorinya. Lalu untuk akreditasinya, kita sudah terakreditasi baik teman-teman untuk kampusnya dan untuk jurusannya. Jadi jangan takut untuk akreditasinya. Lalu ini aku bakal kasih lihat sedikit kira-kira pembelajaran di Pradita itu seperti apa. Karena kita punya 12 jurusan. Ini untuk jurusan arsitektur. Jadi di sini kita ada case study-nya. Jadi di sini mahasiswa kita prakteknya itu mereka desain, mereka gambar juga. Nanti akan mereka presentasikan gitu langsung sama tim dari Sumarekon yang juga gitu. Nah ini pun mereka praktek ini didampingi. Jadi mereka ini proyek bikin clubhouse gitu. Ini untuk urban planning. Kalau mungkin teman-teman belum tahu urban planning itu apa, urban planning itu biasanya adanya untuk jenjang pendidikan S2, tapi di sini kita bikin untuk S1-nya karena kita lihat nih di industri sangat butuh sebenarnya untuk jurusan urban planning. Jadi di sini mereka belajar untuk tata kota. Jadi bikin kota itu kira-kira prosedurnya apa aja, butuh sumber daya apa aja di sekitar kota itu gitu. Karena kan kita tujuannya untuk bikin kota modern ya gitu. Jadi untuk perairannya seperti apa, kalau misalkan dari tempat yang banjir, kita untuk mencegah untuk banjirnya itu seperti apa kayak gitu. Lalu kita juga ada untuk yang civil engineering. Ini adalah M-Town Apartment untuk Sumarekon project-nya. Jadi ini anak-anak dari semester 1 nih. Jadi mereka udah terjun langsung ke lapangan untuk visit. Mereka lihat untuk kira-kira pembangunannya itu seperti apa aja yang dibutuhin. Karena kan kalau untuk sebuah project kan pasti ada kendalanya. Nanti kita akan lihat kendalanya untuk penanganannya seperti apa gitu. Nah ini untuk bahan praktek peralatannya kalian udah dapat kok, untuk helmet sama safety-nya udah dapat. Lalu ini untuk yang jurusan IT, teman-teman yang suka IT sama SI, Business Information System.
Jadi kita kerjasama sama Tokopedia, Price Area, Fastpay, Bukalapak gitu. Karena kan mereka merupakan aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi booming banget ya teman-teman gitu. Jadi kita undang mereka yang sudah pro di bidangnya untuk sharing ke kalian gitu. Jadi mereka akan ceritalah, kalian juga bisa bebas kalau mau tanya boleh. Terus kendalanya seperti apa, visi misinya gimana bisa terwujud gitu. Misalnya kayak Tokopedia kan sekarang udah di mana-mana, udah ngundang BTS dan segala macem gitu. Nah, ini juga untuknya IT sama SI kita ada workshop robotik. Oke, kita juga belajar tentang coding ya pastinya untuk IT sama SI. Oke, nah ini selama kuliah online kita tidak pernah melewatkan untuk kegiatan prakteknya ya gitu. Jadi untuk proyeknya tetap berlanjut teman-teman, ini dengan dana kemarin sempat berlangsung secara online gitu. Ini untuk anak-anak IT sama SI tetap gitu. Jadi di sini nanti diajarin sistem codingnya tuh gimana untuk dananya dan sebagainya gitu. Lalu jurusan lainnya dari retail, business management, sama accounting. Nah, kalau untuk bisnis, sebenarnya bisnis di Pradita itu kita bagi langsung teman-teman. Jadi kita langsung jurusin ke retail atau business management gitu. Kalau retail itu lebih ke, ya teman-teman tahu retail kayak Indomaret, terus ada Starbucks, terus ada Sport Station, itu namanya usaha retail. Kalau untuk bisnis itu kita lebih ke digital bisnis sama properti. Itu ya beda singkatnya bedanya seperti itu. Oke, ini kita undang juga mereka ini Bapak James Yu sama Bapak Denny Andrian. Mereka ini pakar lah gitu di dunia bisnis gitu. Jadi mereka juga punya channel YouTube, terus mereka udah sering muncul di acara-acara TV nasional buat kalau misalnya jadi tamu undangan gitulah. Jadi di sini mereka akan sharing juga tentang gimana sih jadi seorang pembisnis yang sebenarnya gitu. Oke, next lagi. Ini untuk mahasiswa retail. Ini untuk retail, contohnya yang tadi aku mungkin sudah sebutin Starbucks sama Sport Station gitu. Nah, kan kita punya mall nih teman-teman, SMS Mall Serpong ini dipakai juga sama kalian nanti untuk praktek gitu. Jadi mall itu bukan cuma tempat untuk jalan-jalan atau have fun doang, tapi kalian juga untuk praktek di mall itu juga gitu. Jadi kalian bisa datang ke store-nya, kalian bisa interview staffnya, kalian bisa tanya-tanya gimana sih untuk Starbucks itu bisa sampai sekarang gitu kan, kenapa tata letaknya kayak gini, kenapa pelayanannya tuh ramah banget gitu kan. Itu mereka punya teknik-teknik marketing sendiri gitu. Itu bisa kalian tanya-tanya tuh di situ. Kalau misalnya kalian cita-cita pengen bikin coffee shop kan satu saat, nah itu bisa banget gitu. Lalu untuk yang suka desain kita punya DKV sama interior design nih teman-teman. Nah, jadi nanti kalian ini untuk anak-anak DKV sama interior design hasilnya kita pamerkan teman-teman. Jadi hasil karya kalian bukan cuma kita tampilkan di kampus aja gitu, tapi kita taruh di Sumarekon Mall Serpong, kita bikinkan bazar supaya bisa dilihat sama orang-orang umum gitu. Nah, nanti pun kalian di sana akan hadir pastinya bergantian sama teman-teman buat presentasiin hasil karya kalian gitu. Karena kan yang kita pelajari bukan cuma untuk membuat karyanya aja, tapi kita juga harus belajar cara untuk presentasikan gambar kalian gitu, hasil karya kalian tuh artinya apa, karena kan nggak semua orang umum bisa tahu makna dari gambar kalian itu gitu nih. Lalu nah, untuk pameran itu bukan cuman oleh masyarakat umum aja ya, jadi kita juga undang duta-duta besar, jadi dari Polandia, kedutaan Korea Selatan, sama kedutaan besar Hungaria gitu. Ini kita sudah kerjasama, jadi mereka akan sering ketemu kalian dari pihak Polandia, Korea Selatan, dan kedutaan besar Hungaria.
Nah, ini salah satu karya kita yang anak-anak DKV yang masuk ke dunia internasional karena kita kerjasama sama worldwide graphic designer. Jadi hasil karya kalian itu akan direview langsung sama artis, kita sebutnya artis dari internasional. Mereka jadi sudah skalanya, jadi gambar kalian itu bukan skala nasional atau skala lokal lagi, tapi nilai gambar kalian udah skala internasional gitu. Keren ya teman-teman ya. Jadi di sini kalian direview langsung, mereka akan benar-benar rekam. Nah, di sini juga kalian bisa lihat, kalau mau lihat reviewnya ada di YouTube kita. Gitu. Nah, ini selain ikut itu juga kita ada ikut lomba. Nah, kebetulan mahasiswa kita berhasil menang, beberapa dari mahasiswa kita berhasil menang gitu. Lumayan ya teman-teman, ini lombanya tingkat internasional loh gitu. Dan mereka berhasil menang. Oke, nah ini untuk kalau misalnya kalian minatnya ke dunia perhotelan atau culinary art yang kayak suka masak, ini kira-kira hasil karyanya seperti ini yang sudah dibikin sama mahasiswa kita. Oke, nah ini untuk seragam prakteknya kayak gini. Ini ada untuk F&B-nya juga, ini untuk yang kitchen-nya. Mungkin kalau sekarang jaket chef jaketnya udah warna putih ya, karena untuk kita nyamain standar hotel juga. Lalu untuk perhotelan kita juga belajar tentang table manner gitu. Jadi table manner ini kalian akan belajar untuk penggunaan sendok garpu, tata letak, untuk sapu tangannya yang ada di restoran itu taruhnya di mana bagusnya dan sebagainya. Itu kita ajarin juga. Lalu selain itu kita belajar tentang beauty and grooming. Nah, di sini bukan cuman para wanita aja ya yang belajar grooming, karena kalau untuk di perhotelan sendiri, untuk mau cewek, mau cowok semua harus rapi. Gitu. Jadi yang cowok juga belajar tentang grooming ya, gitu. Lalu ini kita juga ikutkan mahasiswa kita ke kompetisi-kompetisi nasional. Ini anak-anak semester 1 kita, mereka ini udah ikut lomba di salah satu kampus ternama lah di Jakarta, dan kebetulan mereka berhasil menang juara 2. Nah, ini mereka semester 1, sedangkan lawan mereka itu kayak udah semester 6, semester 7 gitu lah. Jadi mereka ya udah lumayan lah gitu kan. Next, ini untuk yang tingkat internasionalnya. Yang tadi tingkat nasional, ini tingkat internasional. Itu namanya Sail Interfood kalau teman-teman tahu. Nah, ini mereka di bidang pastry, hot kitchen juga udah berhasil mendapatkan medali. Ada yang perunggu, silver, sama gold gitu. Nah, kira-kira kalau ini aku akan kasih lihat teman-teman kuliah pada saat pandemi itu gimana sih gitu. Kira-kira prakteknya gimana Kak? Kan tadi ngeklaim kalau kita banyak praktek, sedangkan sekarang online kan aktivitas semua serba terbatas ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau untuk praktek kita tetap lakukan gitu. Tetap lakukan Kak, bahaya dong. Tenang aja, kita tetap melakukan praktek dengan prokes yang sudah ditentukan gitu. Jadi kayak penggunaan masker, jadi nanti sebelum masuk kita antigen dulu, terus nanti untuk kelasnya jadi terbatas dan sebagainya. Tuh. Nah, ini untuk anak-anak yang teknik sipil juga mereka tetap masuk, karena kan kalau untuk pembelajaran kimia dan fisikanya mereka harus menggunakan bahan-bahan yang udah kita sediakan gitu. Tetap masuk, tapi juga tetap dengan persetujuan orang tua pastinya gitu kan. Nggak semata-mata kalian diwajibkan untuk masuk gitu. Oke. Nah, kalau ini yang tadi aku bilang nih teman-teman, untuk project antar jurusan. Jadi di sini mungkin bisa kelihatan sedikit ya, nih bentuknya coffee. Jadi dibikin, di roasting, dicari sendiri oleh anak-anak culinary arts gitu. Jadi di sini packagingnya dibantu sama anak di cafe gitu. Nah, di sini mereka bikin semenarik mungkin dan kita pun sama, kita akan hadir lalu kita presentasi
dijelasin nih kira-kira ini campurannya bijinya apa aja, kenapa dicampur kayak gini, karena ada kopinya yang rasanya lebih asam sama kopinya rasanya lebih manis gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, dan event ini dihadiri sama Presiden dari PT Summarecon Agung dan juga Bapak Sandiaga Uno gitu. Jadi event ini event official ya teman-teman, jadi bukan yang kaleng-kaleng lah gitu. Next, ini untuk projectnya anak desain interior gitu. Jadi di sini mereka sama tetap melakukan praktek dan juga di sini mereka harus presentasi hasil karya kalian. Jadi mereka di sini bikin contoh mock up untuk classroom sama lounge room gitu. Di sini juga bisa kita lihat dihadiri sama presiden dari PT Summarecon Agung dan juga direktur dari PT Summarecon Agung gitu. Di sini kalian harus lakukan benar-benar karena mungkin aja kalau misalkan Bapak Adrianto sama Pak Hermannya suka sama hasil karya kalian, bisa aja contoh ruangan kalian ini dibikinkan hasilnya di kampus gitu. Jadi ada bentuknya di kampus aslinya gitu. Nah, ini untuk kuliah online bersama École de Paris. Jadi ini chefnya juga langsung dari Paris, kita ajarkan ke kalian. Nah, kalau ini untuk anak-anak yang retail selama online kita adakan juga tetap untuk seminarnya. Di sini kita undang Ellen May. Beliau ini adalah pakar untuk di dunia investing dan trading. Mungkin kalau sekarang lagi booming ya investing sama trading, dan juga untuk investing sama trading itu kita harus hati-hati teman-teman, karena kita harus belajar dulu. Nanti untuk model grafiknya kita harus ngerti gitu kan, karena dan sekarang juga kita harus bisa bedain nih investment yang beneran sama investment yang bodong itu bedanya hampir nggak kelihatan ya teman-teman. Karena kan mungkin kalau teman-teman yang sudah mulai belajar investing sekarang lagi banyak tuh rumor-rumor kayak investment yang bawa kabur uang lah dan sebagainya, dan itu akan dijelasin sama Kak Ibu Ellen gimana kisi-kisinya kira-kira kayak mencegah hal itulah gitu. Next, untuk fasilitasnya tentunya untuk kampusnya kurang lebih kayak gini teman-teman. Ini main kampusnya, kampus utama kita. Lalu kita punya 3 gedung. Untuk kampus yang keduanya itu untuk praktek perhotelan, karena di sana ada restoran dan sebagainya. Terus untuk yang ketiga itu untuk gedung teknik sipil gitu. Jadi kita bangun gedung sendiri. Nah, ini untuk library kayak gini. Terus ini di dalam perpusnya ada discussion room sama study corner. Nah, ini untuk auditorium yang kayak tadi dipakai untuk seminar. Ini untuk drawing lab, meja yang dipakai untuk anak-anak di cafe, anak-anak interior tuh. Ini mejanya khusus ya teman-teman, jadi bisa dinaikin gitu. Next, ini untuk iMac Lab Design Lab. Jadi sama untuk anak interior sama di cafe karena mereka butuh aplikasi yang lebih memadai untuk desainnya. Lalu kita punya sport court, ini untuk yang outdoornya. Tapi kalau misalkan hujan, kita punya yang indoornya nih teman-teman. Itu namanya Spring Club. Nanti aku jelasin dikit. Ini untuk classroom. Jadi classroom ini kita memang kecil teman-teman ya. Kenapa kelasnya kecil kak gitu, karena untuk penerimaan mahasiswanya itu memang kita terbatas gitu kan, karena untuk pembelajaran yang tadi kita sistemnya lecturing gitu, pakai dengan dosen praktisi dan dosen akademisi gitu, jadi lebih enak gitu ke kaliannya. Kalau kelasnya terlalu besar juga nggak enak kan, pembelajarannya jadi nggak dapet gitu, jadi in touch-nya lebih kena lah gitu kalau kelasnya dikit. Lalu ini untuk yang perhotelan, front office-nya kayak gini. Untuk lab pastry-nya kayak gini. Ini semua peralatannya kita sudah standar hotel ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau kalian nanti praktek di hotel itu kayak gini kurang lebih. Nah, ini untuk restorannya kita. Ini untuk
apa namanya, mock-up room. Nah, jadi dipakai untuk praktek ya teman-teman, bukan untuk berlibur atau untuk tidur, tapi kita pakai untuk praktek gitu. Nah, ini juga ini kalau yang ini Hotel Haris, contoh kamar Hotel Haris. Lalu ini untuk yang tadi aku bilang kita punya gedung ketiga, ini untuk Civil Engineering Lab. Yang tadi untuk teknik sipil. Kenapa kita bangun gedung sendiri? Karena untuk peralatannya alat-alatnya cukup besar dan cukup berisik ya teman-teman. Jadi kita taruh dan kita bikin gedung sendiri untuk teknik sipil. Nah, di dalamnya itu juga ada untuk studio akustik. Nah, ini yang alat-alat berat yang tadi aku sebutin. Ini untuk anak-anak teknik sipil. Lalu untuk teman-teman kan kebetulan kita dari Pontianak ya ini ya. Nah, kita sudah sediain teman-teman klaster Alogio namanya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang emang jauh kan nggak ada keluarga di Jakarta, jangan khawatir, kita disediakan untuk klaster untuk kos-kosannya gitu. Nah, ini untuk biayanya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta gitu. 1,5 sampai 2 juta gitu. Nah, karena untuk kamarnya berbeda-beda, nanti untuk fasilitasnya juga beda-beda, tapi yang pasti sudah ada AC, wifi, terus untuk water heater, untuk kitchennya udah ada, nanti ada mbaknya yang akan bantu kalian, jadi kayak bersihin kamar atau misalnya untuk laundrynya juga ada. Nanti kalau misalnya kalian ada kenapa-napa juga ada mbaknya yang bisa bantu gitu. Jadi udah aman lah gitu untuk kos-kosannya karena udah tersistematis gitu. Nah, ini di dalam perumahannya juga ada kolam renang sama lapangan basket. Lalu ini adalah bus yang bisa dipakai sama kalian untuk keliling kawasan Summarecon. Nah, ini untuk yang tadi aku sempat sebutin, The Spring Club. Ini juga bisa kalian pakai teman-teman. Jadi ini merupakan fasilitas kampus untuk kalian untuk rekreasi lah, olahraga buat have fun gitu. Karena di sini banyak teman-teman olahraganya, bisa berenang, kita punya basket court, kita punya futsal court kalau teman-teman suka futsal. Kalau yang cewek pengen nge-gym, fitness, atau misalnya pengen yoga, zumba gitu semua ada. Kita juga ada lapangan badminton, lapangan tenis meja, ada karaoke. Terus ini untuk restorannya, kita ada sauna juga. Jadi ini fasilitas-fasilitas yang tadi itu dipakai, kalian bisa free masuknya gitu. Jadi kalian kartu tanda pelajar itu kita tukarkan nanti ke perpus, jadi nanti ada membership khusus untuk kalian gitu. Kalau untuk umum itu biasanya bayar, tapi kalau untuk kalian itu free tuh. Lalu itu Santia Square Park, ini juga di sini biasanya kalau untuk umum berbayar sekitar 30.000 lah, tapi kalau untuk kalian itu sama, bisa ditukarkan tiketnya dengan student card kalian, jadi kalian bisa masuk sini gratis gitu. Nah, di sini ada apa aja? Ada rabbit farm, ada koi, petovia, terus ada kupu-kupu juga, ada kerbau, ada alpaka. Mungkin teman-teman yang belum pernah lihat alpaka, boleh datang ke sini gitu. Jadi bisa refreshing lah, penat kuliah kesini buat refreshing gitu. Lalu kita ada Summarecon Mall Serpong yang tadi aku sebutin, bisa dipakai juga buat praktek gitu. Makanya kita masukkan Summarecon Mall Serpong ini sebagai fasilitas kita gitu. Karena di sini juga kita punya lounge-nya buat anak-anak DKV juga kalau mau untuk gambar dan sebagainya gitu. Oke, ini bus. Sama bus ini bisa dipakai sama kalian juga untuk keliling. Jadi bus ini aktif, jadi kalau kalian yang pakai itu paling berbayar cuma 1.000 rupiah aja gitu. Jadi bisa ke
tadi The Spring Club, mau ke SMS bisa, mau ke Cluster Alogio bisa, ke kampus bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen jalan-jalan ke Jakarta, ketemu keluarga atau sebagainya, nanti mereka jemput bus ini nganternya bisa sampai ke stasiun kereta Rawabuntu gitu. Mungkin kalau teman-teman pengen keliling-keliling Jakarta naik kereta, bisa naik shuttle bus, jadi lebih murah lah untuk ongkos ke stasiunnya gitu. Nah ini tadi busnya. Nah lalu untuk program beasiswa, oke, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi ya. Jadi kita punya 12 jurusan. Tadi aku sebutin semua. Kita punya 11 jurusannya, jenjang pendidikan S1 dan 1D dan Culinary Arts untuk jenjang pendidikan D3 gitu. Kalian teman-teman yang IPA, teman-teman yang IPS boleh daftar, tapi untuk teknik sipil kita lebih saranin anak IPA. Kenapa? Karena kan ada belajar untuk fisika, kimianya juga. Tapi kalau misalnya teman-teman dari IPS tetap pengen coba nih ke teknik sipil, boleh, tapi mungkin proses penerimaan mahasiswanya lebih panjang gitu. Karena ada consideration biar kalian juga bisa ngikutin pembelajarannya kan gitu. Oke. Nih untuk biayanya berapa sih Kak? Dari fasilitasnya udah banyak banget, terus untuk kualitasnya lumayan, kerjasamanya banyak, pasti mahal nih ya gitu kan teman-teman. Jadi untuk pendaftaran itu terdiri dari 1 kali pembayaran untuk uang pangkal sama perlengkapan sama biaya tiap semester gitu. Nah kalau untuk pembayaran totalnya kita sudah hitungin, di sini ada 38 juta sampai 54 juta. Ini untuk biaya normal, belum dengan beasiswa ya teman-teman gitu. Nah kalau misalkan ini aku kasih lihat sedikit, kira-kira kayak gini lah total untuk pembayarannya gitu. Tapi karena kita sudah kerjasama dengan sekolah kalian, ini maaf ya nama sekolahnya salah. Jadi kita sudah berikan potongan untuk uang pangkal. Jadi kita beasiswanya itu melakukan 100% uang pangkal khusus untuk sekolah. Karena kita sudah kerjasama juga sama Santo Paulus. Jadi untuk potongan uang pangkalnya lumayan teman-teman, bisa 30 sampai 25 juta tergantung sama jurusannya ya. Jadi yang dari tadi kita lihat sekitar 40 sampai 50-an, sekarang tinggal cuma 16 sampai 17-an aja. Nah, ini sudah termasuk biaya semester 1 ya teman-teman. Jadi untuk biaya itu lumayan banget lah potongan beasiswanya gitu. Oke, lalu untuk semesternya gimana? Nanti mahal lagi di belakang gitu kan. Jangan khawatir teman-teman, kita juga berikan potongan untuk tiap semester. Nanti potongannya itu di BPP-nya gitu. Kita lihat lagi dari hasil tes kalian. Kalian mau lewat jalur raport bisa, mau lewat jalur tes bisa gitu. Kalau jalur raport kalian bisa langsung dapat potongan 75%. Tapi kan di sini kalian harus mempertahankan IPK-nya tiap semester biar tiap semester dapat potongan 75% terus gitu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini pengen nih, Kak aku pengen coba PTN, gimana? Nanti uang aku angus dong kalau misalnya aku daftar ke PTN. Karena kan kalau untuk PTN masih tahun depan gitu. Jangan khawatir teman-teman, kalian boleh daftar dulu aja di Pradita University. Jadi nanti karena kita udah kerjasama sama seluruh PTN di Indonesia dan juga untuk khususnya NHI Bandung. Kalau kalian diterima dengan jalur SBMPTN dan SNMPTN, nanti uangnya bisa kita kembalikan, tentunya dengan potongan administrasi gitu. Jadi jangan khawatir, soalnya kalau misalnya tahun depan kalian baru daftar, potongan biaya yang 100% uang pangkal itu sudah nggak ada teman-teman. Jadi kalian bisa jadi dapatnya biayanya yang normal gitu. Karena kan lumayan ya bedanya sekitar 25 sampai 30 jutaan gitu kan. Nah ini untuk teman-teman yang beranking. Kalau misalnya kalian ada ranking nih di kelas 11 semester 1 dan semester 2, kalau kalian ada ranking 1 sampai 10 di kelas, bukan ranking umum ya, kalian bisa daftar ke jalur beasiswa prestasi gitu. Jadi jalur beasiswa prestasi ini adalah jalur beasiswa full. Jadi sampai dengan kalian lulus itu tidak perlu berbayar lagi teman-teman
gitu. Jadi 8 semester semuanya akan di-cover sama Pradita gitu. Jadi yang perlu kalian bayarkan cuma biaya perlengkapan aja. Sama kita minta untuk uang deposit sebesar 6.500.000 dan nantinya akan dikembalikan pada saat teman-teman semua di sini udah lulus kuliah 4 tahun gitu. Kenapa sih Kak pakai deposit dan sebagainya? Karena kan untuk beasiswanya lumayan ya, kalau totalnya kira-kira 160 juta. Kak, tapi sayangnya teman-teman sudah dapat beasiswa full tapi nggak dimanfaatkan. Kan kita bisa kasih nih ke teman-teman yang lain yang lebih membutuhkan gitu maksudnya. Jadi makanya kita membutuhkan teman-teman untuk bayar deposit 6.500.000 gitu. Jadi main ya teman-teman, kuliah 4 tahun cuma bayar 1.250.000 aja gitu. Tapi ini memang ada beberapa syarat dan juga tetap ada tes seleksinya gitu. Oke, next. Nah, lalu juga kita punya beasiswa untuk putra-putri guru. Kalau misalkan teman-teman orang tuanya ada yang berprofesi sebagai guru, bisa di-apply juga dengan syarat dan ketentuan, pasti ada syarat dan berkas-berkasnya lah gitu. Nanti tinggal dikontak aja ke kita buat nanya-nanya syaratnya gimana. Oke. Ini sekian, mungkin nanti untuk kontak person sini aku cuma cantumin 2, nanti aku bakal share juga ke teman-teman lewat chat ya untuk full timnya kita. Mungkin aku bisa stop share dulu. Mungkin gimana teman-teman, kecepatan kan ya aku jelasinnya? Enggak kok, udah pas, enggak kecepatan. Udah pas ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanya nggak nih teman-teman? Oke, baik. Cici Abel, terima kasih untuk presentasinya. Nah, ini udah muncul nih Cici, ada pertanyaan di kolom chat. Oh, bukan. Ini yang dari Pradipta. Oke. Syarat butuh. Oh, ini ada nih dari Fitrisia ya. Misika, syarat yang dibutuhkan buat masuk kuliah di sini apa aja? Oke. Bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kebetulan di Pradita itu untuk saat ini kita tergantung kamu tadi mau daftarnya ke jalur beasiswa yang mana. Kalau beasiswa yang full syaratnya lumayan. Contohnya kayak raport tadi kan ada ranking, pastinya ranking 1 sampai 10. Terus nanti ada surat keterangan buta warna dan surat kesehatan juga gitu. Nanti untuk kelengkapan berkasnya kita bisa lewat private aja biar lebih enak. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau coba untuk beasiswa 100% uang pangkal, teman-teman tinggal daftar aja. Jadi kita kasih range waktu dalam 1 bulan ini, karena promo biaya ini, beasiswa ini cuma ada di bulan ini teman-teman gitu. Jadi lewat dari bulan ini, bulan depan itu udah nggak dapet potongan 100% lagi gitu. Jadi nanti tinggal daftar aja. Lalu untuk biaya tesnya pasti ada. Untuk biaya seleksinya 200.000 gitu. Untuk beasiswa yang potongan uang pangkal maupun beasiswa yang 100% gitu. Sama-sama 200.000. Cuman untuk syarat berkasnya aja yang beda gitu. Udah jelas ya mungkin ya. Oke. Itu dari Fitrisia. Dari Yael itu ada persyaratan khusus nggak Cici untuk masuk jurusan DKV? Oke, kalau untuk DKV sebenarnya syarat khusus itu nggak ada. Paling nanti untuk jurusan desain khususnya kita ada tambahan tes. Jadi kita minta teman-teman untuk menggambar gitulah. Itu aja sih paling untuk tambahan tesnya. Tapi kalau untuk yang lainnya tetap sama kok, tesnya secara online juga. Jadi teman-teman nggak usah harus datang ke Jakarta. Kita tesnya secara online. Nanti ditambah kalau untuk DKV untuk gambarnya aja. Gitu. Aku tambahin ya Ci Abel, jadi untuk DKV, desain interior, arsitektur, dan kulineri, itu nanti akan ada tambahan teman-teman. Jadi yang berhubungan sama desain, warna gitu, kalian juga harus mencantumkan surat tidak buta warna gitu. Jadi dari klinik mata atau dokter mata, seperti itu. Nah, kalau untuk tes gambar, wajib atau tidak gitu, nah itu wajib. Cuman sebenarnya kita hanya untuk melihat kemampuan teman-teman dalam mendesain gitu ya, gambar. Mempengaruhi hasil tesnya atau tidak Kak gitu kan? Enggak, karena yang kita lihat memang dari nilai tes untuk yang
70 soal, sorry. Jadi 30 bahasa Inggris, 20 matematika, dan 20 logika. Nah, tes gambarnya itu hanya untuk melihat nih kemampuan gambar kalian, desain kalian. Jadi, kalau misalkan kalian sudah cukup oke untuk desain dan gambarnya, berarti sudah bagus gitu. Kalau misalkan belum cukup, nanti selama masa perkuliahan, dosen juga bisa lebih fokus juga sama teman-teman yang belum bisa, kayak gitu. Jadi, sistem belajar di kita kan mentoring ya teman-teman, supaya teman-teman yang tidak bisa itu menjadi bisa, dan yang bisa akan jauh lebih bisa, seperti itu. Oke, Cici ada satu lagi, ada beberapa lagi nih, nggak apa-apa ya kita ini ya. Iya, Nggak nggak apa-apa. nggak Bu, apa-apa. aku langsung bantu baca dan langsung jawab aja biar cepat kali ya, Bu ya. Ya, untuk manajemen bisnis ada syarat tertentu? Tidak ada. Yang penting kamu punya minat di bidang itu. Kalau misalkan untuk bisnis, nanti kita ada penjurusannya di digital business dan ada di business property gitu. Jadi memang untuk jurusan-jurusan di kami, kita melihat untuk peluangnya nanti setelah kalian lulus itu masih booming atau tidak, masih diperlukan atau tidak untuk tenaga pekerjaan di bidang tersebut. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian lulus itu nggak ada lowongan pekerjaannya, nggak ada bidangnya gitu ya, jangan sampai. Jadi kita memang mendesain jurusan di mana teman-teman itu ada lahannya seperti itu. Nah, kalau untuk cara pembelajaran, kalau sekarang kita menerapkan online dan offline karena kita terhalang untuk pandemi, teman-teman. Cuman kalau untuk kelas offline kita juga minta persetujuan dari orang tua gitu. Jadi sama ya kayak di SMA, kalau misalkan orang tuanya tidak menyetujui, ya berarti mengikuti perkuliahannya online gitu. Tapi kalau misalkan orang tua setuju, itu kita bisa mengadakan offline. Nah, untuk offline itu memang kita laksanakan untuk kegiatan perkuliahan yang praktek gitu. Jadi kalau yang untuk teori kita maksimalkan online dulu deh kalau teori, tapi untuk prakteknya kita usahakan supaya kalian bisa praktek langsung karena susah lah ya kalau misalkan praktek harus online jadi harus offline seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ruby, Helena Ruby. Kalau untuk masuk, sorry bukan, dari Lydia Putri, dokumen pendukung seperti sertifikat prestasi gitu. Jadi kalau misalkan untuk beasiswa yang full atau potongan uang pangkal, kalau kalian ada ranking 1 sampai 10, itu bisa ikut yang full. Tapi kalau tidak bisa ikut yang uang pangkal. Nah, kalau misalkan kalian ternyata punya sertifikat lomba gitu ya, teman-teman di tingkat nasional minimal itu kalian juga bisa ajukan untuk beasiswa non akademik gitu. Jadi kita harus review juga sertifikat kalian. Misalkan kalian ada menang lomba apa, robotik atau apa, itu boleh seperti itu. Jadi nanti kita bantu untuk review dulu teman-teman supaya pas nih beasiswa yang diberikan untuk kalian. Seperti itu. Oke, kayaknya udah dijawab semua ya Cici ya. Sudah Bu, sudah semua. Dari ini surat untuk pendukung. Oh ini ada yang dari dokumen penting dan sebagainya. Artinya bahwa di Pradipta itu dia dari semester bawah udah mulai praktek ya? Iya, memang kita dari semester 1 Bu. Kita sistem belajarnya memang kita desain untuk wajib semester 1 untuk praktek. Karena kan kalau kampus lain biasanya prakteknya kan hanya di magang. Nah, kalau kita ubah sistem belajarnya memang dari semester 1 sudah praktek. Kenapa? Supaya nanti ketika teman-teman udah lulus kuliah, itu udah siap gitu ya menghadapi kejamnya dunia kerja gitu. Karena
kalau misalkan kerja nanti kan beda dunianya dengan dunia kuliah ya teman-teman. Jadi kita mau mempersiapkan kalian seperti itu supaya nggak, wah apa nih yang harus lakukan gitu kan? Aduh nggak bisa nih gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi harapannya kalian selain bisa bersaing sama sesama lulusan Pradita juga bisa bersaing dari lulusan kampus lain gitu. Nah, sistem magang di kita juga beda teman-teman. Kalau di kampus lain kan magang di semester 6 atau 7. Nah, kalau di kita magangnya di semester 8, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kalian magang di semester 8 dengan harapan semester 7 tuh udah kelar semua untuk kegiatan perkuliahan. Nah, di semester 8 kalian bisa fokus untuk magang kayak gitu. Jadi enggak menutup kemungkinan teman-teman untuk langsung di-hire bekerja di tempat kalian magang. Kalau misalkan kalian ditawari pekerjaan tanpa pikir panjang, ah ambil gitu kan. Tanpa harus pikir, oh aku belum selesai skripsiku belum selesai gitu. Enggak, jadi kalian udah selesai kuliahnya, jadi bisa langsung lanjut kerja gitu. Kalau misalkan nggak ambil pun nggak apa-apa, kalian bisa membuka peluang di tempat pekerjaan yang lainnya, seperti itu. Ternyata masih ada nih Kak yang mau nanya. Iya, banyak ya yang mau nanya ya. Aktif ya yang di sini ya. Iya. Boleh dibantu mungkin Kok Gideon dijawab? Perhotelan ini, C. Perhotelan Ya. apakah ada syarat masuk? Iya, perhotelan. Untuk perhotelan cukup banyak peminatnya teman-teman gitu. Kalau dari Ponti, Singkawang, memang mayoritas banyak ambil perhotelan, DKV, kuliner. Iya, betul. Untuk perhotelan sendiri tidak ada syarat khususnya, cuman karena prakteknya banyak gitu ya, jadi kalian harus siap berdiri berjam-jam, harus kuat gitu ya untuk sekali kegiatan praktek. Kemudian kalau untuk perhotelan bahasa yang akan dipelajari itu nanti wajib pasti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus nanti kita juga ada belajar untuk bahasa Prancis sama Mandarin. Karena kita juga punya beberapa hotel kerjasama di Prancis, kemudian di Shanghai, kayak gitu. Jadi kalian juga harus bisa untuk bahasanya, kayak gitu. Nah, kalau untuk praktek, anak perhotelan dan kuliner itu kan langsung di kitchennya kita. Kalau untuk perhotelan kan belajar servis juga. Nanti kalian serve makanan. Nah, pengunjung di restonya kita itu biasanya investor-investor atau petinggi-petinggi dari Sumarekon. Jadi mereka yang akan mencicipi langsung masakan kalian gitu. Jadi kalian akan langsung nih melayani petinggi Sumarekon, investor kayak gitu. Jadi banyak deh kegiatan lucu awal-awal semester 1 sudah praktek, bawa gelasnya bergetar, terus ada yang bingung menyapanya kayak gimana. Nah, itu banyak keseruan-keseruannya gitu kan. Tapi jangan khawatir, semua kita proses belajar kayak gitu teman-teman. Oke. Terima kasih ya Cece Clara jawabannya. Ini kayaknya si siapa? Lius mau masuk perhotelan kayaknya ya, mungkin di Banyak Lius teman-teman dari Ponti. Sekarang Lius kelas 12 ya? Kayaknya Liusnya kelas 11 sih, Ce. Oh, masih kelas 11. Nggak apa-apa, nanti persiapin diri gitu ya untuk nanti kalau misalkan di kelas 12 biasanya kita udah dari awal tahun ajaran itu sudah buka untuk beasiswa. Nanti beasiswanya juga bisa lebih besar seperti itu. Oke, mungkin waktunya bagi voucher kali Kak buat yang Ya, kayaknya karena waktunya udah beruntung ya. Ya, boleh. Bagi-bagi Semoga teman-teman beruntung. Kasih Koani udah share screen. Belum muncul Konli. Iya.
Sudah muncul ini? Maaf ya Ibu, soalnya Koanli laptopnya lagi ngambek. Jadi Iya, dari Minta tadi, laptop baru. iya. Aduh. Belum. Oh, testing dulu. Udah ada yang menang tuh, Daniel Belum. Pranata. Belum ya. Belum, Sabar. masih Biar tes. adil ulang lagi kok. Nanti syaratnya harus open cam ya, Ci ya. Iya, open cam sama open mic ya. Nanti kalau enggak kita kasih ke yang lain. Mary, ada Mary? Mary, ada Mary? Ada Mer. Boleh Ada. on cam? Hai Mary, selamat ya. Terima kasih, Cik. Iya. Tapi saya nggak ada akun Gojek. Oh, nggak ada Bisa akun pakai Gojek. bisa pakai Mary, akun orang tuanya. Cici Koko kamu ada yang punya Iya, Gojek? Mama, Papa gitu boleh. Ada. Ada ya udah Oke, nanti oke. nanti bakal diminta untuk datanya ya Mary ya. Juga. Ada Kak. Ada dia. Oke, Yoga selamat. Yoga. Iya. Cukup untuk voucher 2 teman-teman dan kalian yang bertanya tadi ada sekitar 1, 2, 4 sampai 5 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, banyak. banyak di kelas ini pada aktif. Jadi 6 kita kasih voucher juga ya untuk kalian yang bertanya tadi. Selamat. Ko Anli mungkin ada yang mau ditambahkan, Ko Anli? Ditambahkan atau karena waktunya udah jam 10:05, anak-anak ada waktu istirahat 15 menit soalnya. Iya. Oke Bu, makasih banyak Bu Novi atas waktunya dan terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Semoga kalian lulus dengan nilai terbaik dan buat kelas 11 persiapkan diri kalian karena nanti di kelas 12 bakal banyak beasiswa menanti kalian. Gitu aja. Thank you Bu Novi, thank you teman-teman. Terima kasih Terima Bapak kasih. Ali. Halo, Terima selamat kasih pagi. dari Pradita University. Selamat pagi, selamat istirahat. Terima kasih. Terima Bu, kasih. thank you semuanya. Stay live ya teman-teman ya. Selamat bergabung di Pradita. Sampai jumpa di Pradita.